Masya Allah, di luar dugaan pasukan perlawanan Palestina tembak jatuh drone rezim Zionis. Pasukan perlawanan Palestina menembak jatuh drone rezim Zionis di tepi barat Sungai Yordan. Meningkatnya perjuangan bersenjata kelompok perlawanan Palestina terutama di dua kota Nablus dan Jenin yang merupakan legenda perlawanan di tepi barat telah membuat para pemimpin rezim Zionis khawatir lebih dari sebelumnya. Televisi Al-Alam melaporkan sekelompok pejuang Palestina pada hari Minggu mengidentifikasi dan menargetkan pesawat tak berawak Israel di atas kamp Balata di timur Nablus. Sumber dari rezim Zionis mengumumkan bahwa drone tentara Israel ditembak jatuh di zona udara Nablus. Rezim Zionis baru-baru ini mengklaim menggunakan serangan drone karena ketidakmampuannya menghadapi perlawanan besar-besaran pejuang Palestina. Pada saat yang sama, pejuang perlawanan Palestina berhasil menargetkan pos pemeriksaan militer di utara Jenin dengan alat peledak buatan tangan. Sementara itu, Batalion Jenin yang berafiliasi dengan Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, dalam sebuah pesan menegaskan bahwa pembebasan tanah Palestina sedang dalam ditempuh. Kami telah menyiapkan bom dan peluru untuk kalian, dan pasukan mujahidin sedang menunggu kalian. Kami menunggu kalian di kamp Jenin dan kami berjalan di jalur Syuhada Palestina, tegas jubir Batalion Jenin. Itulah awal dari pasukan perlawanan Palestina berhasil menembak jatuh drone rezim Zionis yang berkeliaran di langit Palestina. Mencekam, pejuang Palestina tembaki pangkalan militer Israel di Jenin. Media Palestina mengabarkan penembakan yang dilakukan para pejuang Palestina ke arah pangkalan militer rezim Zionis Israel di Jenin. Pusat Informasi Palestina melaporkan membalas kejahatan rezim Zionis, para pejuang Palestina menembaki pangkalan militer Israel Salem di barat kota Jenin. Pasukan penjaga perbatasan rezim Zionis yang melaporkan penembakan ke arah pangkalan militer Israel di wilayah barat kota Jenin oleh para pejuang Palestina itu. Pasukan Israel dan pemukim Zionis setiap hari dengan berbagai dalih membunuhi warga tertindas Palestina atau melukai serta menangkap mereka. Pejuang Palestina membalas kejahatan rezim Zionis ini. Rakyat Palestina melancarkan berbagai operasi perlawanan. Sudah dilakukan lebih dari 7.200 operasi perlawanan oleh rakyat Palestina terhadap pasukan Israel di Jenin. Maka dari itu, Jenin menjadi neraka bagi Israel karena seluruh warga di sana bersatu padu melawan kejahatan rezim Zionis. Pangkalan militer yang dijaga ketat itu diserbu seketika oleh massa yang menginginkan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh rezim Zionis kepada warga sipil di sana. Mungkin pasukan Palestina tidak didukung penuh oleh Amerika Serikat, namun semangatnya berkobar untuk terus mendapatkan keadilan melawan rezim Zionis si penjajah ini. Gempar, inilah kisah kamp Jenin neraka bagi Israel. Kota Jenin dikenal sebagai simbol persatuan gerakan perlawanan Palestina di kota itu. Semua gerakan Palestina dari Fatah, Hamas, dan faksi lain bersatu di bawah bendera Palestina tanpa menonjolkan faksi masing-masing. Kota Jenin dan kamp pengungsinya pekan ini kembali viral menyusul pertempuran 4 hari pada mulai di hari Sabtu antara pasukan berdudukan Israel dan Palestina di kamp Jenin dan sekitarnya. Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke kamp pengungsi Jenin. Diduga kuat pelaku serangan di kota Bnei Brak dekat kota Tel Aviv dan di kota Tel Aviv pada 7 April berasal dari kamp pengungsi Jenin. Serangan di kota Bnei Brak menewaskan 5 warga Israel, adapun serangan di Tel Aviv membawa korban 3 warga Israel tewas dan 8 orang luka-luka. Serangan di Tel Aviv dilakukan pemuda Rat Hazem berusia 28 tahun yang berasal dari kamp Jenin. Adapun pelaku serangan di kota Bnei Brak adalah pemuda Palestina. Dia, Hamarhes, berasal dari desa Yabat, lokasi kamp pengungsi Jenin.
Sementara itu, sebelumnya pada hari yang sama aparat keamanan menghabisi seorang perempuan Palestina tak bersenjata di Bethlehem. Setelah mengabaikan perintah untuk diperiksa, militer Israel mengklaim akan menggelar penyelidikan internal terkait tuduhan yang diberikan kepadanya. Dalam insiden lain, seorang perempuan bersenjata ditembak setelah menyerang seorang polisi di luar Masjid Al-Ibrahimi di kota Hebron, Israel. Korban diklaim hanya menderita luka ringan menurut Israel. Sementara itu, setidaknya 14 warga Israel tewas dalam gelombang baru antara Palestina dan Israel. Militer Israel menghabisi lebih banyak dari itu, namun para pendukung Palestina terus akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Zionis. Ketegangan baru juga ikut berimbas pada meningkatnya agresi para pemukim Yahudi di tepi barat Yordan, keluh beberapa warga. Sumber dari rezim Zionis mengumumkan bahwa drone tentara Israel ditembak jatuh di zona udara Nablus. Rezim Zionis baru-baru ini mengklaim menggunakan serangan drone karena ketidakmampuannya menghadapi perlawanan besar-besaran pejuang Palestina. Pada saat yang sama, pejuang perlawanan Palestina berhasil menargetkan pos pemeriksaan militer di utara Jenin dengan alat peledak buatan tangan. Sementara itu, Batalion Jenin yang berafiliasi dengan Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, dalam sebuah pesan menegaskan bahwa pembebasan tanah Palestina sedang dalam ditempuh. Kami telah menyiapkan bom dan peluru untuk kalian, dan pasukan mujahidin sedang menunggu kalian. Kami menunggu kalian di kamp Jenin dan kami berjalan di jalur Syuhada Palestina, tegas jubir Batalion Jenin. Itulah awal dari pasukan perlawanan Palestina berhasil menembak jatuh drone rezim Zionis yang berkeliaran di langit Palestina.